Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, mahasiswa Kukarta Unri 2021 di Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang pada mulanya berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan oleh novel coronavirus. Pada mulanya COVID-19 ini disebut dengan 2019 nCoV atau 2019 novel coronavirus. COVID-19 merupakan salah satu keluarga dari Severe Acquired Respiratory Syndrome atau SARS atau jenis flu lainnya. COVID-19 ini akan menyerang organ pernafasan manusia, yaitu organ paru-paru dari orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini akan menjadi sangat ganas apabila menyerang manusia dengan imun yang lemah. Orang-orang dengan imun yang lemah itu seperti balita, lansia, dan orang dengan penyakit bawaan lainnya seperti asma. Nah, gejala-gejala apa saja sih yang kita rasakan apabila kita terpapar COVID-19 ini atau virus corona ini? Setiap orang atau setiap individu yang terpapar oleh COVID-19 atau positif virus corona ini memiliki atau menunjukkan gejala-gejala yang berbeda. Oleh sebab itu, pihak medis mengelompokkan gejala-gejala orang yang terpapar COVID-19 menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu gejala yang umum, gejala tidak umum, dan gejala yang serius. Gejala umum diantaranya yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang tidak umum diantaranya rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, mata memerah, diare, sakit kepala, hilangnya indera penciuman dan indera perasa, dan ruam pada kulit. Sedangkan gejala yang serius yaitu sesak nafas, nyeri di dada, dan hilangnya kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Apabila kita telah merasakan gejala yang umum, kita diwajibkan untuk isolasi mandiri atau biasanya kita sebut dengan isoman. Sedangkan apabila kita telah merasakan gejala yang serius, kita diharuskan atau diwajibkan untuk berkonsultasi kepada pihak medis ataupun rumah sakit. Nah, gejala-gejala ini akan keluar atau akan ditunjukkan setelah 5-6 hari kita telah terpapar oleh COVID-19 ini. Bahkan ada yang di hari ke-14 baru gejala-gejala ini nampak ataupun timbul di permukaan. Kemudian kita akan membahas mengenai cara pencegahan agar tidak terpapar oleh COVID-19 atau virus corona ini. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan secara rutin, dan yang terakhir mengurangi mobilisasi. M yang pertama yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker merupakan cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan kita menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut kita dapat mencegah COVID-19 dengan mencegah air liur dari lawan interaksi kita mengenai hidung ataupun mulut kita. Karena penyebaran COVID-19 itu dapat melalui media air liur. Kemudian M yang kedua yaitu mencuci tangan secara rutin. Kita diwajibkan mencuci tangan secara rutin ada ataupun tidak adanya COVID-19 dikarenakan mencuci tangan merupakan usaha kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di sekitar kita. Kita diwajibkan mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita harus mencuci tangan setelah kita melakukan kegiatan atau aktivitas seperti memegang benda, menggendong bayi, ataupun melakukan aktivitas ataupun kegiatan lainnya. Apabila tidak ada sabun dan air di sekitar kita dapat menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Kemudian M yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Saat kita berada di tengah-tengah kerumunan, maka
resiko kita terkena ataupun terpapar COVID-19 ini akan menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Karena kita tidak tahu orang yang di sekitar kita ini habis atau setelah melakukan apa gitu, berada di tempat yang ramai tersebut, dan kita tidak tahu riwayat penyakit yang diderita oleh orang-orang tersebut. Kemudian menjaga jarak. Kita diwajibkan menjaga jarak saat melakukan interaksi, yaitu 1-2 meter. Tidak hanya saat kita berinteraksi, namun saat kita berada di sekitar orang, kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Karena harus selalu kita ingat, tidak semua orang yang telah terpapar oleh COVID-19 ini menimbulkan gejala-gejalanya secara langsung. Bahkan ada yang terlihat sehat, bugar, tapi dia ternyata setelah terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi kita harus selalu ingat untuk menjaga jarak dengan lawan interaksi kita. Kemudian M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitasi. Kita diwajibkan untuk berada selalu dalam rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, karena kita harus menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan kita sering keluar, kita tidak tahu kita membawa virus ataupun bakteri apa dari luar yang kita bawa ke dalam rumah, sehingga dapat menginfeksi keluarga kita ataupun orang-orang tersayang di rumah kita. Sekian informasi COVID dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.